Selamat siang para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke para sedulur, di siang hari ini saya pengen ngobrol-ngobrol dengan sedulur-sedulur YouTube saya. Nah di siang hari ini saya pengen berbagi pengalaman seputaran aktif di YouTube Partnership Program ya gitu. Atau kalau teman-teman sering populernya di khalayak umum tuh YouTuber ya gitu. Jadi teman-teman, ini mungkin kontennya khusus untuk yang pemula aja ya teman-teman. Jadi teman-teman, saya ingin berbagi pengalaman ketika kita pertama kali membuat channel YouTube tuh biasanya permasalahan yang utama adalah mendapatkan subscriber kan. Sebelum kita dapat penonton, kita juga butuh orang yang subscribe gitu kan. Subscribe ini kan artinya apa sih? Jadi subscribe itu artinya berlangganan ya teman-teman. Jadi kita pertama kali ketika bikin channel YouTube, kesulitan pertama adalah mendapatkan penonton ya. Mendapatkan penonton yang memang betul-betul senang sama konten kita. Dan yang kita temui setiap konten tuh biasanya bahasannya memang udah banyak yang bikin pasti. Apapun itu kan. Mau teman-teman mau bikin memancing, mau hobinya hobi menyanyi ataupun hobi ternak ayam. Setiap konten, setiap keyword, setiap tema bahasan biasanya di YouTube ini udah penuh sesak, persaingannya udah berat. Dan yang paling susah adalah ketika kita membuat video seperti kita melemparkan garam ke samudra ya gitu kan. Video kita kan biasanya kalau ini bisa tenggelam gitu kan, hilang. Bahkan kita judulnya kita tulis lagi, kita cari di pencarian YouTube pun kadang-kadang nongol video lain gitu kan. Nah itu begitu beratnya persaingan di dunia YouTube ya, itu keras banget. Dan saya pengen bagi tips. Jadi teman-teman mungkin ada yang biasanya sub for sub, jadi tuker-tukeran yuk gitu kan. Saya sub teman-teman, saya tonton videonya sama teman-teman nonton video saya dan subscribe di channel saya gitu kan. Nah yang seperti itu sepertinya nggak efektif dan merusak algoritma YouTube ya teman-teman. Dan saya memang udah dulu punya beberapa grup WA ya untuk sub for sub gitu kan. Karena memang yang kita butuhkan adalah orang-orang yang betul-betul seneng sama konten kita ya. Bayangkan kayak teman-teman mungkin hobinya berkebun gitu kan. Kemudian saya tampilin konten tentang berburu yang memang teman-teman nggak seneng gitu kan. Ketika teman-teman subscribe-nya terpaksa, ketika saya bikin video berburu itu konten yang saya bikin di channel saya, sedangkan teman-teman hobinya cuma nggak seneng sama berburu, senengnya berkebun atau menanam bunga gitu kan, otomatis walaupun ketika dapat notifikasi pemberitahuan teman-teman juga nggak akan nonton, dan kalaupun nonton cuma sebentar gitu kan. Nah itu akan menurunkan salah satu kunci terpenting di YouTube, yaitu ini ya, retensi tontonnya jelek gitu. Retensi itu artinya penonton tuh nonton bener nggak sih sampai habis gitu kan, merhatikan bener nggak sih sampai habis ininya gitu kan, video yang kita bikin gitu kan. Ketika penontonnya cuma nontonnya videonya 5 menit, nontonnya cuma 15 detik 20 detik kemudian nggak ditonton lagi, itu retensinya rusak ya gitu. Teman-teman nanti bisa lihat di YouTube Studio. Jadi saya nggak begitu menyarankan ketika sub for sub, tuker-tukeran sub tuh nggak cocok, karena nanti juga akan merusak algoritma video kita ya. Karena ketika video itu masuk, itu biasanya sama algoritma YouTube tuh akan didistribusikan dengan orang-orang yang punya tracking, yang punya intent sejarah untuk nonton video sesuai yang konten yang kita bikin. Nah solusinya seperti apa? Mungkin teman-teman mungkin pernah dengar ada tab komunitas. Jadi setiap channel setiap channel di YouTube yang udah diverifikasi channelnya oleh via nomor telepon verifikasi 2 langkah, biasanya nanti tab komunitasnya aktif. Jadi tab komunitas itu bisa membagikan video yang mereka tonton di tab komunitas. Artinya nanti video yang dibagi di tab komunitas itu akan dibagikan ke subscriber, ke pemilik channel tersebut. Seperti kalau saya si A gitu kan, punya subscriber sampai 50.000 gitu kan. Terus teman-teman ada yang minta videonya, minta tolong dibagi tab komunitas saya tonton video teman-teman, kemudian saya bagi di tab komunitas saya, otomatis subscriber saya yang 50.000 akan mendapat notifikasi
untuk ngeliat gitu kan, akan dapat rekomendasi dari YouTube untuk nonton video yang saya bagi di tab komunitas saya tadi. Nah ini lebih bagus dalam artian nanti dari sebanyak yang nonton itu mungkin ada yang memang betul-betul interest sama yang video yang teman-teman bikin gitu kan, nggak seperti yang tuker-tukeran ya ini kan gitu kan. Nah itu juga susah kalau teman-teman belum punya channel yang memang subscribernya banyak. Jadi mungkin jalan keluarnya teman-teman menjalin persahabatan, perkenalan, perkawanan dengan teman-teman yang lain yang memang udah punya channel YouTube dengan subscriber yang jumlahnya banyak, ataupun mungkin teman-teman yang memang selain subscribernya banyak punya beberapa channel gitu kan, punya beberapa channel memang subscribernya udah banyak, mungkin bisa minta tolong untuk membagikan video yang teman-teman bikin ke tab komunitas kepada pihak yang memiliki channel yang besar tadi, suruh nonton video kita kemudian dibagikan di tab komunitas beliau gitu kan. Itu teman-teman, nanti moga-moga itu juga bisa ada yang berminat sama videonya kan, nanti akan direkomendasiin sama YouTube ke penonton yang ada atau subscriber yang ada di channel yang bagiin ke tab komunitasnya tadi. Contohnya saya ya teman-teman, saya punya berapa puluhan channel saya yang aktif di channel AdSense, Google AdSense itu lebih dari 10, ada 15 channel. Kenapa pertumbuhannya cepat nggak seperti yang lain? Karena memang ketika saya bikin satu channel yang lain gitu kan, kemudian akan saya bagi kan secara rutin di tab komunitas. Beberapa channel-channel saya memang channel besar gitu kan, dengan harapan ada yang seneng dengan konten yang saya bikin di salah satu channel saya gitu kan. Tapi ini kan nggak tukar menukar, betul-betul orang itu intens seneng sama konten kita. Dan nggak masalah nanti ketika teman-teman juga ada yang pengen baru bikin channel kemudian minta dipromosiin untuk dibagiin di tab komunitas, juga bisa komen di tempat saya. Kebetulan saya punya 15 channel yang memang aktif di YouTube, di Google AdSense gitu kan. Nah, nanti bisa dibantu dengan didistribusiin di tab komunitas beberapa channel yang saya punya. Itu salah satunya gitu kan. Kalau untuk shop for sub saya nggak begitu nyarankan, karena saya juga jalanin gitu, dia jelek untuk algoritma YouTube, karena nanti yang nge-sub kita karena terpaksa itu biasanya kalau dia biasanya karena terpaksa aja, dan mereka nggak seneng mungkin konten kita karena subnya terpaksa. Nah yang seperti itu nanti dia juga ketika dapat notifikasi mungkin nggak ditonton, kalaupun ditonton cuman sebentar, itu akan merusak distribusi algoritma YouTube terhadap video kita. Selain itu juga akan merusak retensi penonton ya, itu ada hitung-hitungannya. Ketika retensinya buruk, rating video kita pun akan nurun ya gitu. Jadi kalau bisa yang subscribe itu betul-betul orang memang yang betul-betul seneng sama konten atau tema yang kita bikin di video kita. Salah satunya dengan dibagi-bagi ya, bisa dibagi di medsos seperti di Facebook, tapi di Facebook sendiri kan banyak grup gitu kan, itu bisa dibagi-bagi di Facebook. Terus salah satunya yang paling memang yang paling efektif dengan di tab komunitas. Nah kalau teman-teman memang belum punya channel yang besar, mungkin bisa minta bantuan ke sesama teman-teman. Makanya itulah diperlukan saling menjalin persahabatan, pertemanan dengan sesama konten kreator ya gitu, sehingga bisa saling bantu. Oke, itu teman-teman nanti yang minta bantu selama kontennya itu memang nggak melanggar aturan-aturan di YouTube gitu, bisa saya bantu gitu ya. Yang nggak hoak terus melanggar undang-undang ITE, nanti kalau minta bantuan bisa saya bagi di beberapa channel saya di YouTube gitu untuk dibagi di tab komunitas. Oke gitu teman-teman, semoga bermanfaat ya buat teman-teman. Yuk salam seduluran dari saya, Agung Wijanarko.